Halo pemirsa Kediri Lagi TV, jumpa lagi bersama saya Medinda Tobing di program Kediri Sehat yang tentunya memberikan informasi dan solusi bagi kesehatan Anda. Di episode kali ini saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan salah satu dokter di Rumah Sakit Umum Simpang 5 Gumul untuk membahas tentang hipertensi atau tekanan darah tinggi. Hipertensi bisa terjadi pada semua orang. Data Badan Kesehatan Dunia atau WHO menyebutkan setiap tahunnya jumlah penderita hipertensi akan meningkat secara global. Diprediksi pada tahun 2025 akan mengalami peningkatan sekitar 29% pada orang dewasa. Dan nanti saya akan bahasnya lebih lanjut dengan dokter di Rumah Sakit Umum Simpang 5 Gumul. Namun sebelum itu kita simak bersama tayangan yang satu ini. Kita mungkin sering mendengar tentang gangguan kesehatan darah tinggi atau hipertensi. Namun, apa sih yang sebenarnya dimaksud dengan hipertensi? Jantung dalam tubuh Anda akan memompa darah ke dalam sel pembuluh darah, yang kemudian akan membawa darah ke seluruh tubuh. Normalnya, kondisi optimal adalah jika tekanan darah tidak melebihi 120/80 mmHg. Bila tekanan darah meningkat, maka akan terjadi tekanan darah tinggi atau hipertensi. Kondisi ini tentunya akan berbahaya, karena jantung harus bekerja lebih keras untuk memompa darah ke seluruh tubuh, sehingga berdampak pada pengerasan dan penyempitan arteri, juga gangguan jantung. Penyebab terjadinya hipertensi tidak diketahui dengan jelas. Akan tetapi, beberapa faktor dan kondisi kesehatan mungkin dapat memicu terjadinya hipertensi. Seperti kebiasaan merokok, kelebihan berat badan dan obesitas, kurang berolahraga, terlalu banyak kandungan garam dalam makanan yang diasup, terlalu banyak mengkonsumsi alkohol, stres, bertambahnya usia, faktor genetik atau sejarah hipertensi pada anggota keluarga, atau adanya penyakit lain seperti gangguan ginjal hingga gangguan tiroid. Saat tekanan darah tinggi tidak terkontrol, gangguan kesehatan lain pun dapat timbul, seperti stroke, gagal jantung, disfungsi ereksi, gangguan penglihatan, serangan jantung, hingga gangguan ginjal. Studi menyebutkan, 1 dari 3 pasien hipertensi tidak mengetahui bahwa mereka memiliki hipertensi. Untuk itu, penting bagi Anda untuk melakukan pemeriksaan kesehatan rutin, terutama bila keluarga Anda memiliki riwayat hipertensi. Bila Anda mengalami gejala seperti sakit kepala yang teramat sangat, pingsan, gangguan penglihatan, nyeri pada dada, gangguan pernafasan, detak jantung yang tidak normal, darah pada urin, dada, leher dan telinga yang berdebar, segera kunjungi dokter Anda. Anda mungkin mengalami hipertensi yang berisiko berlanjut ke gangguan jantung hingga stroke. Untuk mengontrol tekanan darah Anda, coba biasakan untuk berolahraga teratur dan jaga berat badan Anda di batas normal. Kurangi konsumsi kafein dan hindari alkohol. Jaga pikiran Anda agar terhindar dari stres. Berhenti merokok, dan jaga pola makan yang sehat dan seimbang. Kontrol tekanan darah Anda untuk kesehatan tubuh seutuhnya. Ya pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu dokter di Rumah Sakit Umum Simpang 5 Gumul yang sudah hadir di samping saya, Dr. Harnowo Wilujeng SPPD. Halo dokter, apa kabar hari ini? Halo, baik. Baik dokter ya.
Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Iya, dok, terkait dengan penyakit hipertensi ini adalah salah satu penyakit yang memang setiap tahunnya jumlahnya selalu meningkat secara umum ya dokter ya. Sebenarnya secara medis pengertian dari hipertensi ini kondisi yang seperti apa sih dok? Jadi secara medis yang dimaksud dengan hipertensi adalah peningkatan tekanan darah, sistol lebih dari atau sama dengan 140 dan diastol lebih dari 90. Jadi kalau biasanya orang awam kan kalau ditanya hipertensi, tekanan darahnya berapa, biasanya menyebutkannya atasnya 120, bawahnya 80, itu artinya bahwa yang disebut pertama itu adalah tekanan darah sistolik. Sistolik ini yang seperti apa dokter, tekanan darah? Tekanan darah sistolik itu tekanan darah pada saat darah dipompa keluar dari jantung, ya. Dan yang disebut kedua atau yang bawah biasanya orang menyebutnya yang nilai yang bawah itu adalah tekanan darah diastolik, ya, darah pada saat masuk ke jantung. Jadi jadi ini atau biasanya orang juga mengatakan tekanan darahnya 110 per 60 gitu nih. Jadi artinya sebenarnya sistolik 110 dan diastoliknya 60. Normalnya seharusnya di angka berapa dokter untuk tekanan darahnya? Kalau itu berarti kita masuk dalam pengelompokan tekanan darah, ya. Untuk tekanan darah diawali dengan tekanan darah optimal. Optimal itu tekanan darah sistolik kurang dari 120 dan diastoliknya kurang dari 80, itu optimal. Terus yang berikutnya adalah kategori tekanan darah normal ini dia, ya. Normal itu antara tekanan darah sistolik 120 sampai dengan 129 dan diastolik antara 80 sampai dengan 84. Oke, artinya hipertensi tidak boleh lebih dari, kalau hipertensi itu kondisi lebih dari 140 per 90 tadi ya dokter ya? Iya, betul. Nah, setelah normal, penggolongan berikutnya itu adalah normal tinggi. Oke, ada berapa golongan sih dok? Ada beberapa golongan dan sebenarnya untuk penggolongan tekanan darah ini ada beberapa acuan. Beberapa acuan artinya bahwa kalau di Indonesia itu ada namanya perhimpunan hipertensi Indonesia atau INASH, Indonesian Society of Hypertension. Ya. Itu kebanyakan mengadop dari dua center hipertensi dunia, yaitu dari Eropa, ESA, ESC, European Society of Hypertension, atau yang dari Amerika, American Heart Association atau American Hypertension Association, ya ESA. Artinya seseorang harus curiga mengenai hipertensi ketika mengalami tekanan darah lebih dari 140 per 90 tadi dokter ya. Biasanya ditandai dengan gejala-gejala apa sih dok yang biasa ditemui gitu? Gejalanya bervariasi ya, bervariasi. Ada mulai dari nyeri kepala, terutama nyerinya itu di tengkuk, di belakang kepala. Ada mudah lelah, pusing, liur. Jadi sangat bervariasi mengenai gejala-gejala hipertensi itu sendiri, gitu ya. Dan biasanya kalau apakah terjadi hanya pada usia lansia kah, atau mungkin usia-usia produktif juga bisa memungkinkan sih dok? Ini pertanyaan menarik, ya. Apakah hipertensi itu hanya mengenai pada orang-orang lanjut usia? Kenyataannya bahwa menurut penelitiannya hipertensi pada usia lebih dari 18 tahun, usia produktif, itu menurut datanya di Indonesia prevalensinya itu sekitar 25%. Ya, bahkan tahun sebelumnya itu lebih tinggi, sekitar 31%. Artinya bahwa hipertensi itu tidak dominasi penyakitnya orang lanjut usia, ya, tetapi juga pada usia produktif. Bahkan ada beberapa kasus pada anak-anak dengan hipertensi juga sudah ada, tapi kasusnya tidak terlalu banyak. Tentunya. Apa yang menyebabkan hingga akhirnya orang-orang usia produktif atau dewasa bisa terkena hipertensi, dokter? Nah, ini terkait faktor risiko satu. Hipertensi itu terkait salah satunya oleh faktor genetik, ya, genetik. Jadi faktor keturunan artinya bahwa seseorang yang dilahirkan dari orang tua yang hipertensi
itu mempunyai resiko lebih tinggi dibandingkan dari seseorang atau anak yang dilahirkan dari kedua orang tua yang normal. Yang kedua, pola hidup misalkan gitu, asupan garam yang berlebih, obesitas. Kenapa garam, Dok? Apa yang menyebabkan garam bisa menyebabkan orang terkena hipertensi? Harusnya kadar garam yang kita konsumsi normalnya seberapa setiap hari, Dokter? Iya, sebenarnya yang lebih spesifik dari garam ini yang dimaksud adalah kandungan natriumnya. Natrium. Oke. Sementara garam yang kita konsumsi sehari-hari yang jelas adalah dari garam dapur, itu natrium klorid atau NaCl. Tapi di luar itu masih ada natrium-natrium yang bersumber dari sumber yang lain gitu. Tetapi memang utamanya adalah dari garam yang kita konsumsi, garam dapur. Harusnya seberapa, Dokter, normalnya supaya kondisi kita akan baik-baik saja dan terhindar dari hipertensi karena garam saja nih? Iya. Sebenarnya kebutuhan natrium ya. Jadi elemen yang penting dari garam ini adalah natriumnya. Natrium. Ya. Natrium itu kebutuhan sehari kira-kira 2,4 gram. Natrium itu setara kira-kira 2 sampai 5 gram garam dapur. Nah, itu kalau kita konversi dengan keadaan sehari-hari kira-kira sama dengan setara 1 sendok teh. Garam dapur ya? Sehari perharinya. Gitu. Tidak boleh lebih dari itu ya, diusahakan ya, Dokter ya. Iya, karena memang lidah-lidah kita kan biasanya suka makanan yang gurih. Kayak gitu. Kalau nggak asin nggak nendang katanya ya. Iya, oke, Dokter, mungkin ada faktor lain selain genetika dan juga makanan asin begitu ya? Kurangnya olahraga, tentunya juga semakin bertambahnya usia, ya kemungkinan terjadi hipertensi risikonya juga akan semakin bertambah, gitu ya. Sebenarnya banyak hal juga terkait dengan penyakit-penyakit yang ada, misalkan penyakit ginjal, penyakit endokrin, itu ada juga yang memicu terjadinya kenaikan tekanan darah itu tadi, ya. Nanti terkait di belakang termasuk juga penggolongan hipertensinya. Stres salah satunya, iya. Oh, bisa juga. Iya. Itu kan faktor risiko gitu ya. Oleh karena itu manajemen stres, ya kan? Manajemen stres itu penting. Tadi yang saya ingat dari dokter, hipertensi bisa menyerang anak-anak. Iya. Kok bisa, Dok? Anak-anak masih kecil dan juga mereka mungkin tidak terlalu suka makanan yang asin juga dan belum banyak pemikiran yang bikin stres juga gitu loh, Dok. Sebenarnya hipertensi pada anak-anak lebih cenderung oleh karena hipertensi sekunder. Jadi hipertensi oleh karena penyakit lain. Saya bilang tadi ada penyakit endokrin, piochromocytoma dan lain-lain. Jadi pada anak lebih kalau karena penyakit sekunder. Sebenarnya bahasan hipertensi ini kalau dilihat penyebabnya ada 2 hal. Yang pertama hipertensi primer atau hipertensi esensial. Yang kedua hipertensi sekunder. Perbedaannya, Dok? Perbedaannya adalah hipertensi primer atau esensial itu hipertensi yang tidak diketahui penyebabnya. Secara patologi, secara ini penyebabnya apa kita tidak tahu, tapi tiba-tiba ada hipertensi. Makanya pernah disebut sebagai silent killer juga ya, Dokter ya? Betul. Karena gini, justru hipertensi yang primer, hipertensi esensial atau juga hipertensi idiopatik ini porsinya di populasi yang terbesar justru ya, persentasenya hampir 80% itu adalah hipertensi esensial. Selebihnya adalah hipertensi sekunder. Hipertensi yang disebabkan oleh karena penyakit yang lain. Gitu ya. Seperti saya sebutkan tadi, penyakit endokrin, penyakit ginjal, penyakit tumor di otak juga bisa memicu terjadinya kenaikan tekanan darah itu tadi. Hipertensi dikatakan yang paling berbahaya atau paling fatal itu bisa menyebabkan kematian juga nggak sih, Dok? Sangat mungkin sekali bisa berakibat fatal karena tadi sebelumnya kita tadi belum selesai dalam mengkategorikan hipertensi tadi. Ada hipertensi optimal, tekanan darah optimal, normal tinggi, dan hipertensi stage 1. Stage 1 yang hipertensi seperti apa, itu, Dok? Itu hipertensi yang dimulai dengan tekanan darah lebih dari 140 tadi, atau diastolnya lebih dari 90. Nah, di atasnya itu hipertensi stage 2. Hipertensi stage 2 itu hipertensi yang lebih dari 160 sampai 179 diastolnya. Cukup tinggi ya, Dokter, cukup tinggi. Dan
hipertensi T3 derajat 3 itu lebih dari 180 ya, atau diastolnya lebih dari 110. Nah, pada hipertensi yang stage 3 ini masuk dalam kategori hipertensi krisis. Dan tindakan yang harus dilakukan oleh dokter seperti apa itu, Dok? Tergantung dari manakala kita mendapati hipertensi kritis, harus kita lihat dulu ini hipertensi emergensi ataukah hipertensi yang urgensi. Lihat case-nya dulu berarti. Iya. Kalau hipertensi emergensi itu hipertensi stage 3 yang disertai dengan kerusakan target organ. Artinya memang pada kondisi ini kondisi yang emergensi, harus diturunkan segera dalam 1 atau 2 jam. Iya. Sementara hipertensi urgensi, hipertensi stage 3 yang tidak disertai dengan kerusakan target organ, sehingga penurunannya bisa secara gradual, secara lebih dalam 24 jam gitu ya. Itu dia. Tentunya kita semua dan juga pemirsa di rumah tidak ingin ada sesuatu hal yang terlambat begitu, dokter ya. Kapan kita harus periksa ke pihak medis dan juga dokter atau rumah sakit terdekat begitu? Kondisi yang seperti apa? Jadi ini masuk screening, jadi kondisi-kondisi misal ya. Tentunya dengan bertambahnya usia seseorang harus aware dengan tekanan darahnya. Oleh karena itu pemeriksaan tekanan darah itu menjadi sangat penting. Yang rutin kedua, begitu dokter ya? Rutin ya. Atau orang-orang dengan faktor risiko tadi, misalkan faktor risiko banyak pasien dengan obesitas, ya kan? Pasien dengan penyakit diabetes, penyakit penyerta gitu kan. Nah, itu juga harus aware. Atau misalkan pada anak-anak gitu kan, ada kemungkinan kelainan endokrin, bawaan dan sebagainya ya, harus sangat waspada berkaitan dengan hipertensi ini. Hipertensi bisakah disembuhkan dan tidak akan kambuh lagi, dokter? Tergantung dari kondisinya ya. Jadi tetapi hipertensi itu lebih cenderung bisa dikontrol. Bisa dikontrol ya. Semisal kalau itu hipertensi esensial tadi, hipertensi yang tidak diketahui sebabnya, tahu-tahu ada hipertensi, memang agak sulit kalau dia bisa dikatakan sembuh ya. Tetapi kalau dikontrol menjadi tensinya normal, ya itu sangat mungkin bisa dikontrol, tetapi tidak bisa hilang. Dalam artian begini, kontrol itu dengan upaya-upaya ya bisa dikontrol dengan tadi pola hidup ya, termasuk pola makan, dokter. Pola makan itu pola tadi. Makan yang seperti apa, termasuk makanan-makanan yang harus dihindari, dok, seperti apa? Jadi begini, mengenai pola makan ini tadi, satu, asupan natriumnya juga harus dikurangi. Kebutuhannya kira-kira 1 sendok teh per hari, gitu, setara dengan kira 2,4 gram natrium atau 2 sampai 5 gram garam dapur. Nanti mulai besok harus diukur ya, konsumsi garamnya. Kemudian dokter, selain garam? Yang kedua, perbanyak makanan sayuran. Sayuran dan buah-buah segar. Itu dia yang pola hidup. Yang ketiga, olahraga teratur. Ya, exercise. Ya, exercise itu satu ya disesuaikan dengan kemampuan. Dalam hari ini kalau yang masih muda gitu kan, seperti Mbak Mei itu kan aerobik kuat gitu. Tapi kalau yang usia lanjut kan enggak seperti itu. Tentu disesuaikan dengan usia, dokter ya. Tetapi kira-kira patokannya begini, exercise itu dalam sehari cukup 30 menit. 30 menit per hari dengan intensitas exercise sedang. Exercise sedang itu gambarannya seperti berjalan, ya berjalan cepat ya. Jalan cepat. Jogging, berenang gitu, kira-kira takaran segitu. Dan konsisten ya, dokter? Konsisten, dilakukan satu hari olahraga, besoknya satu dilakukan minggu, 30 menit sehari, kira-kira 5 sampai 7 kali seminggu. Itu sudah cukup. Sudah cukup. 2, juga berhenti merokok. Bagi perokok, jadi smoking cessation. Berhenti atau dikurangi nih, dok? Berhenti. Iya. Kalau dikurangi bisa artinya dari apa itu kotaknya dikurangi satu-satu dikurangi. Tapi kalau berhenti, berhenti. Berhenti stop ya, dok? Iya, stop. Begitu maksudnya. Yang ketiga, asupan apa ya? Berhenti minum alkohol. Ya, makanan berlemak. Ya, artinya harus menjaga lemak darah, ya, gitu ya. Terus yang kedua, hindari
apa ya, berkaitan sama exercise tadi dari kegiatan sedenter itu. Misalnya kalau saat sekarang kan semakin teknologi canggih, kita dimudahkan dalam segala hal, termasuk menyalakan TV, merubah channel itu dengan remote. Iya. Sehingga kita mau mengganti channel cukup dari tempat duduk aja, enggak perlu berjalan. Kalau dulu kan harus berjalan. Dua, pada gedung-gedung bertingkat, Sudah ada lift, ada lift, ada eskalator. Gitu. Kalau dulu kan naik turun tangga. Sebenarnya untuk kaitan sama exercise ini lebih baik naik tangga. Jadi artinya hal-hal kecil, kebiasaan kecil pun bisa kita lakukan untuk meminimalisir terjadi hipertensi. Pemirsa bisa dicoba di rumah juga nih. Mulai besok kalau ke kantor naik turun tangga aja, nggak usah lebih sehat. Lebih sehat. Dokter, tentunya adakah makanan yang mungkin bisa menurunkan kadar hipertensi bagi para penderita hipertensi, dokter? Kalau makanan beberapa katanya blimbing juga, tapi secara ilmiah saya belum tahu, pernah membaca bahwa itu terjadi. Intinya hal-hal yang berkaitan dengan kalau menghindari makanan seperti tadi, sebenarnya natrium itu apa namanya, kaitan sama hipertensi tidak hanya natrium yang kita makan, yang kita dari garam dapur yang kita masak itu saja rasa asin, tapi banyak sumber, ya kan, dari keju, kecap asin itu kadar natrium juga, atau makanan-makanan yang diawetkan dengan natrium benzoat. Penyedap rasa juga ada natriumnya, ya kan? Benar, berarti harus mulai sekarang makanan juga diatur gitu, dokter ya? Iya. Dokter, yang paling penting ketika kita mungkin dicurigai terkena hipertensi gitu ya, mungkin nyeri kepala atau yang dokter sebutkan tadi, cara mendiagnosisnya, dokter, seperti apa sih? Hipertensi ini terukur. Ya, diagnosis ditegakkan itu tentunya dengan mengukur tekanan darah, itu satu-satunya. Ya, bahwa manakala tekanan darah itu sudah terukur lebih dari 140 untuk sistolnya dan diastolnya lebih dari 90, itu sudah definitif hipertensi, ya, hipertensi gitu kan. Cuma ya itu tadi, hipertensi primer, sekunder, ya itu yang berkaitan dengan penyebab, saya pikir. Ya. Oke. Terkait dengan supaya pemirsa di rumah ketika mungkin mengalami gejala atau ingin memeriksakan atau mengontrol tekanan darahnya, apa yang mungkin bisa dokter sarankan nih untuk segera datang ke sini berkonsultasi dengan dokter Harno dan juga dokter lain yang ada di Rumah Sakit Umum Simpang 5 Gumul begitu? Iya. Kalau mau memeriksakan tekanan darah dalam hal ini berkaitan dengan hipertensi, bisa datang di FKTP, ya, FKTP Vaskes 1 gitu kan. Atau mau ke rumah sakit kita di rumah sakit SLG ini di Polipenyakit Dalam, silakan kami setiap akan. Setiap hari apa, dokter, kalau biasanya praktek? Praktek setiap hari, hari Senin sampai hari Jumat. Oke. Iya, kita sebagai bagian dari rumah sakit pemerintah, tentunya hari kerja kita 5 hari kerja. Oke, dan untuk tentunya polinya ya. Rumah Sakit Umum Simpang 5 Gumul ini sudah buka dan sudah beroperasi mulai 2 Januari 2019. Artinya kalau Anda mungkin punya keluhan-keluhan terkait dengan hipertensi, segera saja diselesaikan, diperiksakan dengan dokter Harno dan dokter lainnya ya. Sudah siap membantu di sini, dokter ya? Siap. Sangat mudah ditemukan juga lokasinya. Kalau dari Monumen Simpang 5 Gumul, Anda bisa mengambil arah pesantren, kemudian lurus ke situ, kurang lebih 500 meter belok ke kanan. Sudah tampak jelas ada tanda tulisannya Rumah Sakit Umum Simpang 5 Gumul, begitu dokter ya? Iya. Dok, tentunya yang perlu kita lakukan sebagai masyarakat supaya kita lebih sehat lagi, terhindar dari hipertensi dan tekanan darah tinggi, apa nih, dok? Tentunya kita harus itu tadi, satu, pola hidup sehat. Pola hidup sehat ya? Ya, pola hidup seperti kita sampaikan di depan bahwa kita sudah harus memikirkan kemungkinan timbulnya hipertensi ini. Oleh karena itu kalau kita sudah ada waspada dari awal, tentunya kita sudah mulai menata mengenai exercise-nya, olahraganya, sudah teratur atau bukan, atau bahkan kalau yang belum olahraga ya digalakkan lagi dengan olahraga secara teratur. Yang kedua, berhenti merokok. Itu tadi ya. Yang ketiga adalah pola makan yang betul, di mana konsumsi sayuran dan buah-buah segar itu yang diprioritaskan, ya. Yang kedua juga minuman yang
beralkohol juga harus dihindari. Ya, Dokter Harnowo, mungkin yang paling penting dan mungkin ditakuti pemirsa di rumah adalah komplikasi dari hipertensi sendiri, dokter. Seperti apa sih bahayanya? Iya, baik. Jadi hipertensi ini bisa menyebabkan komplikasi yang baik, yang ringan atau yang jadi yang fatal. Salah satu banyak organ-organ yang menjadi target dari hipertensi ini, target kerusakan. Satunya misalkan dari otak. Otak bisa terjadi stroke. Otak juga. Ya, ini yang menakutkan ya. Stroke. Jadi stroke oleh karena perdarahan, oleh karena peningkatan tekanan darah. Pada organ jantung misalkan, ya bisa saja dalam waktu yang akut bisa terjadi penyakit jantung koroner akibatnya itu. Tapi secara kalau akibat jantung pada waktu yang lama itu bisa menjadikan payah jantung misalkan gitu ya. Ginjal bisa memicu terjadinya atau menyebabkan terjadi gagal ginjal. Ya, gagal ginjal. Yang kedua, dari mata bisa menyebabkan retinopati, ya, hipertensif yang bisa menyebabkan hilangnya penglihatan gitu dia. Jadi iya. Inilah yang harus menjadi perhatian bahwa hipertensi itu perlu diperhatikan, harus ditreatment, harus dijaga dengan baik gitu maksud saya. Oke, artinya kita memang harus lebih care juga ya dengan diri kita ya. Tidak harus menunggu sakit, tapi harus rutin kontrol ke dokter dan rumah sakit gitu ya dokter ya. Salah satunya langsung saja ke Rumah Sakit Umum Simpang 5 Gumul Kediri. Dokter Harnowo, terima kasih banyak waktunya hari ini. Sama-sama. Sudah menyempatkan waktu untuk berbincang dan juga menginformasikan pada pemirsa di rumah terkait dengan penyakit hipertensi. Terima kasih dokter ya. Sama-sama, terima kasih. Ya.